Tuan-tuan. Oke, biar aku lihat dulu. Bagus. Iya, aku mau makan steak. Yuanying, kamu biasanya nggak suka makan steak. Kenapa tiba-tiba mau makan steak hari ini? Aku ada kejutan buat kamu. Masih kejutan. Kejutan apa ya? Sementara rahasia. Masih rahasia. Asal nggak serem nggak apa-apa. Kamu pesan dulu. Ayah ke kamar mandi dulu. Kebetulan banget. Kenapa kamu di sini? Kamu. Kenapa kamu di sini? Yuan Yi minta steak. Bukannya ini terkenal? Kita sampai. Bukannya dia nggak suka steak? Kamu janji sama teman. Ah. Hari itu. Kalau gitu kamu makan aja. Aku cari alasannya. Kamu. Sekarang ayah tahu kejutan apa yang kamu maksud. Hei kakek. Gimana kamu tahu? Kakak Pan akan makan di restoran ini hari ini. Aku dengar kakak Siopan ngobrol sama dua-dua lewat telepon siang tadi. Kakak Pan bilang mau makan di sini. Ayah ya, nanti kita makan sama kakak Siopan. Gak, kakak Xiaopang ada janji sama teman. Next time kita makan bareng. Pesanan sudah siap? Wem. Xiaopan. Tuh. Maaf, aku terlambat karena rapat. Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku tahu aku tiba-tiba menghilang. Situasimu jadi sulit. Jadi kamu mau ketemu aku kali ini. Aku juga ingin mengambil kesempatan ini. Maafkan aku. Maaf. Kok kamu kayak orang yang beda ya? Iya. Apakah ini semakin membaik atau memburuk? Kalau membaik, kamu harus ucapkan selamat padaku. Jadi tidak bisa dikenali. Kamu bukan orang yang energik yang aku kenal. Penuh energi positif. Untuk mendapatkan gelar doktor, Yao Ziwei yang bekerja keras setiap hari. Apakah Yao Ziwei dulu baik? Setiap hari untuk studi yang tidak berarti. Tidur di toilet. Kadang bahkan tidak bisa makan sesuap nasi. Aku sering bilang pada diriku sendiri, kondisi terburuk dalam hidup adalah kamu tidak punya pilihan. Aku tidak akan pernah lagi. Aku ingin hidup dalam kondisi itu. Tapi untungnya Tuhan memberiku kesempatan. Dia membuatku sukses. Aku juga menangkapnya. Kamu membuatku merasa sangat aneh. Aneh? Mungkin kamu kenal Yao Ziwei sebelumnya. Itu ilusi. Ilusi. Ya, ilusi. Dulu kamu bersumpah padaku untuk percaya padamu. Sekarang kamu bilang itu semua bohong. Mana yang harus aku percaya? Apakah kamu melakukan semua ini untuk kulihat? Ingat nggak kamu bilang padaku? Uang, status, itu semua hal eksternal. Tidak sepenting mencintaiku selamanya.
Ingat nggak? Tidak ada untukku. Aku pikir uang tidak sepenting itu. Tapi aku mau bekerja sama denganmu. Aku mau mendukungmu dan membantumu. Aku tidak mau bertengkar lagi. Aku tidak mau kembali ke keadaan sebelumnya. Aku juga tidak bisa kembali. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Lupakan aku, tolong. Aku seorang pembohong. Xiao Pan, jangan pergi dulu. Ada sesuatu lagi yang ingin kusampaikan padamu. Duduklah, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Sungguh, duduklah dulu. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan. UPS. Duduk di sini dan jangan bergerak. Aku mohon, duduklah dulu. Oke, aku mohon. Bisakah kamu duduk? Kamu duduk. Tetap tenang di depan umum. Zoffy Designer. Kenapa kamu di sini? Apa kalian saling kenal? Oh, begitu. Kamu memberinya nomor teleponku, kan? Ya, Kamu benar-benar memberikan nomor telepon klienmu ke orang lain. Apakah kamu masih ingin tinggal di Shanghai? ini urusanku mau bergaul atau tidak. Tunanganmu datang jauh-jauh dari Jepang untuk menemuimu. Kenapa kamu melakukan ini padanya? Ini antara kami berdua. Tidak ada hubungannya denganmu. Baik. Oh, begitu. Kalian berdua baik-baik saja sekarang, kan? Jadi masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kami sudah saling kenal sebelumnya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak berdasar. Jangan bilang aku tidak peduli pada kalian berdua. Berhenti bertingkah seperti bos. Tidak masalah. Kalau begitu aku doakan dulu. Semoga kalian berdua bahagia dalam pernikahan. Semoga kalian berdua panjang umur bersama. Semoga kalian berdua bisa punya anak laki-laki yang gemuk lagi, ya. Semoga kalian semua diberkati. Xiao Pan. Kamu baik-baik saja? Kamu sedang tidak baik-baik saja sekarang. Apakah kamu mau aku antar pulang? Hari ini aku benar-benar tidak punya pilihan. Apa yang dia katakan sangat buruk. Permisi. Kamu seharusnya tidak ikut campur. Aku berterima kasih karena kamu peduli padaku.
Tapi penampilanmu membuatnya salah paham tentang kita. Perasaan ini membuatku tidak nyaman. Dia tidak seperti itu. Semua yang dia lakukan, dia sengaja membiarkan aku berpura-pura untukku melihat. Kamu tidak mengenalnya. Kamu juga tidak mengerti kami. Kamu terlalu impulsif. Maaf. Apapun yang terjadi, kamu seharusnya tidak memukul orang. Aku hanya ingin melindungimu. Maaf. Aku tahu. Kamu bilang dia melebihi standar seorang majikan. Menyerang privasimu. Tapi dalam kasus Yao Ziwei, dia juga baik hati. Itu yang akan dilakukan semua orang untukmu. Aku sedang berbicara dengan tenang dengan Yao Ziwei. Aku sudah berusaha keras mencari seseorang. Kita belum mencapai kesimpulan. Dia mengacaukan semuanya. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Yao Ziwei sudah berubah pikiran. Itulah kesimpulannya. Berhenti menipu dirimu sendiri. Mekar. Aku hanya ingin mencernanya dengan tenang sendiri, oke? Oke, biar aku ingatkan lagi. Jangan salahkan Sophie. Dia benar-benar hanya melampiaskan amarahnya untukmu. Tapi bahkan jika dia tidak bermaksud mengacaukannya, tapi dia tidak bisa mencampuri privasiku. Kamu sudah mencampuri privasinya. Dan atas nama menyelamatkan dan membantunya kan? Coba pikirkan dari sudut pandang lain. Aku tidak ingin mengatakan. Aku benar-benar lelah. Ayah, aku sudah siap. Yah Yuanyi kita yang paling baik. Ayo ambil tas sekolahmu. Ayah halo. Ayah, aku tampan tidak? Tampan, dan terlihat bagus. Yuanyi kita adalah si cantik kecil. Kakek siapa yang paling kamu suka? Antar kamu ke taman kanak-kanak. Ayah favorit. Kalau begitu mulai sekarang ayah akan berusaha mengajakmu ke sana setiap hari ya. Kapan si gendut kecil berhenti marah? Butuh waktu. Tapi Bibi Yuan lega. Asalkan kapan membaik, aku akan menemani Bibi Yuan. Nah Bibi Yuan paling suka kalau kapan yang memberikannya. Ya Yuanyi. Apa yang kamu suka dari kapan? Aku suka karena dia lucu. Terkadang sangat lembut. Terkadang sangat tegas. Aku juga suka karena dia tahu banyak hal. Akan ada banyak permainan.
Aku juga suka karena dia cantik. Lebih cantik dari putri salju. Hei ayah. Nah, apa yang ayah suka dari si adik gendut? Yang ayah suka sama dengan yang Yuan Yi suka. Ayo kita pergi ke taman kanak-kanak. Xiao Pan. Hei, ada apa denganmu? Tidak enak badan. Aduh, aku hampir terlambat kerja. Aku pergi dulu dan akan segera kembali. Kamu istirahat yang baik di rumah. Jangan masak. Aku akan membawakanmu makanan takaawai. Hanya satu, jangan hubungi Yao Ziwei. Apakah kamu dengar? Apakah kamu dengar? Xiao Pan, tolong makan sesuatu. Ini wortel, sup lobak dan iga babi yang dibuat khusus untukmu. Kamu coba cicipi sedikit. Kasih dia muka. Aku sudah sibuk lama. Kenapa, Xiao Fan? Kamu bilang kamu menyiksa dirimu seperti ini untuk seorang bajingan. Apakah kamu sakit? Bahkan selotip tidak bisa menutup mulutmu. Bukankah sudah kukatakan untuk berhenti bicara omong kosong? Kamu pakai ini untuk menutup mulutku dan menghentikan aku bicara. Hampir mati lemas. Ada yang salah dengan apa yang aku katakan. Aku selalu menyarankan untuk pisah daripada Rujo. Dia tetap menyimpan bajingan Yao Ziwei. Kalau kita tidak putus, kita masih menunggu tahun baru. Kamu benar-benar ngomong yang tidak nyambung. Ini semua sia-sia. Kamu menggoreng otakmu untuk pamer ya? Keluar dari sini. Kotor. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Saudara-saudari. Ya, hari ini. Proyek kerja sama kita dengan TK Chaodi. Penandatanganan resmi berhasil. Jadilah. Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan untuk proyek ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bagus. Selesai. Bagus. Hahaha. Meskipun pidato pemimpin pertama kita relatif singkat, tapi aku yakin dia pasti terharu di hatinya saat ini. Hahaha. Jadi bagaimana dengan menjadi pemimpin kedua tim? Aku akan mengatakan beberapa kata secara singkat. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada setiap rekan. Kontribusi untuk proyek TK Grassland. Terima kasih atas emosi dan kebijaksanaan kalian. Untuk merayakan penandatanganan kontrak yang sukses. Mari kita angkat gelas bersama. Halo, Hei Pan. Aku adalah Tuan Zuo. aku Dudu. Jadi Dudu. Hei Tuan Du. Anak gendut ini belum makan atau minum apapun selama 2 hari terakhir sejak dia kembali. Tidak ada panggilan lagi. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Apakah kamu ingin aku pergi melihatnya nanti? Yah, lupakan saja. Dia masih sedikit tidak stabil secara emosional. Aku masih kesal karena bertemu Yao Ziwei hari itu. Aku tidak akan mengatakannya untuk saat ini. Aku akan pergi menemuinya. Kamu. Bagus. Sangat membuat frustrasi. Kakek, aduh. Nah, apakah kamu baik-baik saja hari ini, kakek? Bagus. Ayo pulang dengan ayah. Bagus. Jalan. Ayah, aku tiba-tiba merindukan kakak Xiao Pao. Ayah juga berharap kakak gemuk itu bisa segera kembali untuk merawatmu. Ayah ya, aku pikir aku jatuh cinta pada kakak gemuk itu. Kamu tahu apa itu cinta? Aku mengerti. Cinta adalah bahwa apapun yang kamu lihat kamu akan memikirkan orang itu. Orang itu sepertinya adalah udara. Air adalah kehidupan itu sendiri. Sayang, siapa yang mengajarimu ini?
Kakak gemuk. Dia bilang dia merindukan pacarnya. Itu saja. Datang dan pergi. Ayah, apakah kamu jatuh cinta pada kakak gemuk itu? Aku pikir kamu pasti juga jatuh cinta pada kakak gemuk itu. Kamu sering memikirkannya. Apapun yang aku lakukan, aku memikirkannya. Kita semua jatuh cinta pada kakak gemuk itu. Ayah, ayo kita pergi menemui kakak gemuk itu sekarang. Tapi kakakmu Dudu bilang, kakak gemukmu masih marah. Jangan biarkan kita pergi. Jadi, apakah kamu ingin pergi? Ya, aku ingin. Aku juga ingin. Apapun yang ingin dilakukan seseorang, dia harus melakukannya. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Bibi Yuan, kita mengatakan itu dengan sangat baik. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ani bikin yang dikatakan Bibi Yuan. Itu dikatakan oleh kakak gemuk itu. Ayo pergi. Kalau begitu, aku akan mengikuti perintah ayah. Ya, ayah. Jalan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kakak Pan suka makan nasi telur dadar? Ayah membuatnya untuknya. Kamu tidak tahu cara memasak. Bisakah kamu mencobanya? Murah dan mahal. Coba gigit. Rasanya sangat tidak enak. Eum. Baiklah. Ayah teruskan kerja bagusnya. Ayo, ayah. Aku akan menjagamu. Ayah sampah. Aku tidak percaya ayah tidak bisa melakukannya dengan baik. Alasan. Nanti aku akan memberitahu Bibi Duo-Duo. Katakan saja alasannya. Aku ingin memberimu kejutan, oke? Aku mengerti. Ayah, aku mengerti. Ayah. Siapa? Zofi. Fioni. Ayo lihat adik gemuk kecil. Oh, bukankah aku sudah bilang jangan datang? Aku tahu Yuan Yi menangis dan berteriak bahwa dia harus pergi ke Xiaopan. Aku membawanya kemari. Halo. Bagaimana dia? Sekarang sudah agak lebih baik, tapi aku masih tidak mau makan atau minum. Hanya menatap kosong, seperti dia tidak mendengarku saat aku bicara padanya. Oh, bagaimana bisa aku terluka seperti ini oleh satu orang? Kakak. Alasan. Kakak, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Apakah kamu masih marah pada Yuan Yuan? Tidak. Yuan Yuan telah berbuat sangat baik akhir-akhir ini. Aku makan dengan sumpit layaknya anak besar setiap hari. Makan wortel. Juga makan tomat. Kamu begitu baik. Aku harus makan banyak setiap hari. Aku ingin cepat dewasa. Tambah kuat. Untuk melindungimu. Aku ingin kakak tersenyum setiap hari. Aku tidak akan pernah membuatmu menangis seperti orang itu. Kakakku berkata, jika kakak tidak bisa menemani Bibi Yuan setiap hari, aku akan beritahu Tante Yuan tentang cinta saudariku. Yuan Yuan ingin saudaranya tahu. Orang-orang juga mencintai saudara mereka. Ayah juga mencintai saudara. Aku ingin saudaraku bahagia. Terima kasih Tante Yuan. Saudara juga mencintaimu. Adikku sangat beruntung punya Tante Yuan. Saudaraku tidak sedih lagi. Maka aku akan memberimu kejutan.
Ayo coba masakan Zuo. Wah, kelihatannya enak. Xia Opang peninggalan ini setara denganmu. Tuan Zuo, ini benar-benar karyamu. Ini bukan ujian, tidak perlu curang. Lagi pula kamu tahu aku tidak punya banyak teman. Tidak mungkin Gao Jianyang yang melakukannya. Itu ayah. Aku bisa membuktikan ini dibuat oleh ayahku. Xiao Pan, biar aku mencobanya dulu untukmu. Keahlian Laupan benar-benar diwarisi darimu. Adik gemuk, makanlah ini yang dibuat ayahmu untukmu. Kalau tidak akan dimakan Tante Dudu. Ya kalau aku lapar aku makan. Kamu makan. Kamu makan si gemuk kecil. Tante Dudu tidak akan merebut makananmu, makan. Bagaimana enak tidak? Lumayan. Aku akan lega. Si gemuk kecil kita akhirnya makan. Alasannya cukup menakjubkan. Kalau aku tahu aku akan memintamu datang kemarin. Aku ingat semua masakanmu adalah makanan gelap. Sangat tidak enak sampai membuat orang tersentuh. Kenapa kemampuan memasakku tiba-tiba meningkat? Karena yang bangun pagi dapat cacing. Ayah berlatih di rumah beberapa kali. Haha. Lihat si gemuk kecil kita tersenyum. Xia Opang makanlah lebih banyak. Makan lebih banyak. Tante Duo, kamu makan juga. Permisi. Menunggu. Baru saja datang dari lokasi konstruksi. Maaf mengganggu kamu saat kerja. Baik. Sudah selesai. Apa yang terjadi? Sangat cemas mencari aku. Aku akan mencari tahu. Karena Yao Ziwei bilang waktu itu, dia punya tunangan baru. Kamu pernah tunjukkan foto itu padaku sebelumnya. Aku ingin kamu ceritakan semua yang kamu tahu. Ceritakan semuanya, oke? Kamu benar-benar ingin tahu. Tunangan Yao Ziwei. Namanya Wang Ruotong. Gadis kaya. Ibunya Wang Yang adalah pengusaha terkenal. Ada puluhan restoran. Latar belakang kuat. Dia hanya punya satu anak perempuan. Anak perempuan yang berbeda. Anaknya suka musik. Tidak ada kebiasaan buruk. Teruskan. Lihat saja begini. Yao Ziwei meninggalkanmu tanpa pamit. Dia pasti bersama Nona Wang. Sejauh yang aku tahu, Nona Wang punya kisah cinta yang menyedihkan. Dia tidak pernah punya hubungan cinta lagi. Keluarga cukup khawatir dengan pernikahannya. Baru saja pergi ke Jepang. Dan juga membawa Yao Ziwei kembali ke Shanghai. Mereka sedang dalam masa cinta yang membara. Stabil secara emosional, katanya. Mereka akan bertunangan segera.
Xiao Pan. Kamu baik-baik saja. Xiao Fan. Hei hei Xiao Fan Xiao Fan Xiao Fan. Xiao Pan. Ayahmu memutar video untukmu lagi. Kenapa kamu tidak mengambil satu? Jangan buat dia cemas. Aku sudah menelepon beberapa kali. Aku taruh jus jeruk di sini untukmu. Aku akan keluar dulu. Kamu akhirnya menjawab teleponku. Berapa hari kamu sudah di sini? Bagaimana kamu tega meninggalkan ayah yang malang ini? Aku masuk angin. Apa yang terjadi? Kamu selalu sehat. Bagaimana bisa kamu masuk angin? Aku baru saja mengatakannya. Kamu tidak bisa sendirian di luar. Dingin, tidak tahukah kamu harus pakai baju lebih? Panas dan kamu tidak tahu cara memilih baju. Apa yang kamu makan tidak bergizi? Bagaimana kamu bisa terhindar dari sakit tanpa gizi dan daya tahan? Apa tidak apa-apa kamu sendirian di Shanghai? Tidak, kamu harus segera kembali. Aku sudah tua begini, bisa merawat dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku juga pergi ke Shanghai? Kamu ngapain di sini? Tentu saja aku datang untuk menemuimu. Ayah, bisakah kamu memberiku sedikit ruang? Bukankah kamu datang ke Shanghai hanya untuk memantauku? Aku meletakkan ini di sini hari ini. Jika kamu datang ke Shanghai, aku akan menghilang. Kamu harus memikirkannya. Dunia ini sangat besar. Jika aku benar-benar pergi dan melihat, kamu tidak akan menemukanku lagi. Tidak. Jangan menghilang. Oh, bagaimana kalau ini? Aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa kalau aku tidak pergi? Jangan khawatir, aku sudah minum obat. Kamu harus memaksaku untuk mengatakan sesuatu yang keras. Aku bisa merawat diriku sendiri. Duo-duo juga bisa merawatku. Jangan khawatir. Baiklah, cepat tidur. Oke, tutup teleponnya. Fatih sudah kembali. Xiao Chubi, bagaimana dengan kacang hijau? Bagaimana perasaanmu hari ini? Kamu masak cabai. Aku sedang mood untuk masak. Ayo,
Mari makan bersama. Kamu juga lapar. Masih mengabaikanku? Gadis angsa ini tidak mau makan masakannya sendiri. Sama seperti aku yang mempekerjakan tenaga kerja. Output ringan ini tidak menyerap dan tidak sesuai dengan hukum konservasi energi. Ayahku. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Ayahmu menghilang. Aku meninggalkan pesan untuknya. Hei, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Jika ada sesuatu, bagaimana kamu bisa membuatku tertawa hanya dengan berbicara? Jangan khawatir. Tidak baik. Aku lupa tentang ini. Kejar-kejaran mematikan. Hai Musa. Musa, kamu babi. Hei, aku bukan babi. Aku manusia. Apa yang aku bilang waktu aku pergi? Aku sudah kasih banyak instruksi. Aku bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku sudah pergi dari Tokyo kan. Gimana bisa kamu lupa begitu cepat? Kamu lupa begitu cepat. Maaf. Aku lupa tentang kamu yang. Aku baru saja hapus dia. Gak apa-apa. Apa gunanya menghapusnya? Mereka yang seharusnya tidak melihat sudah melihat. Jadi menurutmu kita harus ngapain? Kamu yang putuskan. Tangan terbakar atau keseleo kaki? Kalau tidak aku akan terluka. Istirahat di rumah. Pan. Ayah. Kamu di mana? Aku di sini. Bukan di sini. Kamu kenapa? Kamu tidak di toko. Kamu kemana saja? Kalau aku tidak di toko, di mana lagi aku bisa berada? Aku di rumah. Tidur di rumah. Kamu sakit. Iya. Tidak sakit. Aku cuma ngantuk. Apa itu?
Kita bicara besok. Oke, aku tutup telepon. Oke Xiaopan, jangan khawatir. Ayahmu baik-baik saja kan? Kalau kamu khawatir Baidi bisa telepon lagi besok. Untungnya aku punya ayahmu. Menyelamatkan hidupmu, menyelamatkanku juga. Kenapa? Jika kamu tidak berpikir ayahmu dalam masalah, bisakah kamu bicara denganku? Aku sangat cemas 2 hari terakhir ini. Kamu terlihat sangat putus asa. Aku mati-matian karena cemas. Maaf. Aku tidak menyangka akan membuatmu begitu cemas. Sebenarnya aku tidak sepenuhnya putus asa. Aku hanya merasa bingung. Tidak ada gunanya melakukan apapun. Aku tidak ingin bicara. Ini menakutkan. Kakak Lan datang menemuiku hari ini. Dia ingin aku bergabung dengan perusahaan mereka untuk membantu mengelolanya. Juga bilang ada sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Buat saja makanan. Lalu aku pergi ke food court. Aku beli bahan makanan dan masak. Tapi Dudu, apa maksudmu dengan memahaminya? Lupakan saja si brengsek itu dan lupain dia. Tapi aku masih tidak bisa memahaminya. Aku datang ke Shanghai hanya untuk Yao Zhui. Tapi sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bilang aku akan kembali ke Jepang, aku akan tinggal di Shanghai. Aku merasa seperti ada seseorang di Shanghai yang telah meninggalkanku. Tidak ada rumah untukku di sini. Jepang bukan rumahku. Oke si gendut kecil, jangan sedih. Ini rumahmu. Ini rumah kita. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Oh tolong jangan kembali ke Jepang. Kamu bilang aku akan khawatir. Kamu tinggal di sini. Kita bersama. Semuanya akan menjadi lebih baik. Ya? Di mana Pak Luo? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Mengambil cuti 3 bulan. Sudah pergi. Ibuku keluar dari rumah sakit hari ini. Aku akan segera mempekerjakan pembantu rumah tangga baru. Bagaimana dengan ibuku? Ini juga cukup pribadi. Kakinya tidak baik. Pasti akan ada amarah. Tolong bersabarlah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan naikkan gajimu. Terima kasih. Kalian sibuk saja dulu. Halo, Mr. Wang Mislan. Ini aku. Ada apa? Oh Lau Luo, kamu sudah minta cuti. Aku butuh asisten rumah tangga sementara. Nenek itu. Apakah ini yang aku perkenalkan padamu? Aku sudah bekerja untukmu selama 6 atau 7 tahun. Hei, aku mau ngomong sesuatu dari hatiku. Aku benar-benar tidak punya yang cocok. Oke, kamu mau langsung. Oke, jangan khawatir. Biar aku cari dulu untukmu. Cari asisten rumah tangga sementara kan? Oh, Mr. Wang. Maaf, nanti aku cari yang cocok untukku. Aku akan telepon kamu lagi. Kamu ngapain? Mengganggu pekerjaanku. Mama duduk dulu. Berapa kali aku sudah bilang, jangan pakai buku catatan kecilmu lagi. Aku sudah masukkan informasinya ke komputer. Kamu butuh teknologi. Teknologi itu bagus. Apa? Lihat, aku punya semua karakteristik seorang tante. Usia pendidikan. Gelarnya sudah dimasukkan. Jadi tante seperti apa yang kamu cari? Masukkan saja kata kunci di sini. Lalu Hei. Lihat. Hei tipe butler. Berpendidikan dan muda. Memiliki daya tarik dan mampu bekerja keras. Anakmu hebat. Jadi ketika kamu memasukkan kata-kata ini, tante yang paling cocok akan muncul. Itu akan bersinar selanjutnya. Ding ding ding. Lin Xiaopan. Yang terbaik. Menurutku jawabanmu tidak terlalu ilmiah.
Lin Xiaopan kurang cocok. Buku catatan kecil ini masih bisa diandalkan. Aku tidak bisa menyuruhmu menggunakan ini. Delo. Apa maksudnya? Xiaopang, dia belum putus. Kamu pernah mengunjunginya sebelumnya kan? Sudahkah kamu memberitahunya? Dia masih belum mengerti. Aku tidak membicarakan dia. Dia punya banyak utang. Mengapa kamu tidak mencari sesuatu untuk dilakukan? Kamu datang ke keluarga Wang untuk menjadi kepala pelayan senior. Setidaknya 15.000 per bulan. Dan Kilyarga, Wang adalah pelanggan lama kami. Ini juga mudah dioperasikan. Oke. Mengapa kamu terus berbicara begitu banyak? Aku memberitahumu, ini pekerjaan ibu. Jangan ikut campur. Apa yang kamu campuri? Aku pantas mendapatkannya. Apa maksudmu aku ikut campur? Aku di sini untuk bekerja untukmu. Kamu seharusnya mengatakan begitu. Maka aku akan pergi bekerja. Lakukan saja sendiri. Masalah ini, ibu tidak ingin memberitahumu. Katakan padaku, bisakah kamu melakukannya? Dalam hal ini, maka aku akan memberitahumu. Xiao Chubi, bukankah dia punya mantan pacar? Bukankah dia kabur dengan Putri Wang? Oh, aku tahu. Tahukah kamu siapa keluarga Wang ini? Keluarga Wang ini adalah Tuan Wang yang meneleponku tadi. Mengerti? Jadi kamu bilang ibu, bagaimana aku bisa melihat Xiaopang seorang gadis baik melompat ke dalam lubang api benar-benar? Jangan ambil bukuku kembali, ini yang terbaik dan paling bisa diandalkan. Yun Yi, kamu demam. Ayah akan memberimu obat nanti. Ayah, aku mau telepon Kak Xiaopang. Halo, Kakak gemuk. Aku Yuan Yi. Aku demam. Aku sangat merindukanmu. kamu demam. Tunggu ya, aku akan datang menjengukmu. Kakakku bukan alasannya. Terus saja demam. Jangan nakuti kakakku. Tidak akan pergi. Tidur sekarang. Tidur dan kamu tidak akan demam. Aku tidak mau tidur. Karena kalau aku tidur, kakakku pergi. Kakakku tidak akan pergi. Kamu tidak pergi malam ini. Tidurlah. Mata. Bagaimana kabar Xiaopan? Ayo turun sedikit. Kasih dia obat lagi. Kurasa aku bisa pergi malam ini. Aku benar-benar minta maaf, Pan. Aku tahu kamu sibuk belakangan ini. Tolong buat perjalanan minggu ini. Tidak apa-apa, kenapa kamu begitu sopan padaku? Ya tidak apa-apa, aku bisa merawatnya. Kamu sebaiknya pergi dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Tidak masalah, aku janji sama Yuan Yi hari ini. Temani dia malam ini. Oke, aku akan merapikan kamar tamu untukmu. Tidak masalah. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Cuma berbaring di kamar Yuan Yi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo. Hari ini untuk berterima kasih padamu. Aku sengaja menyiapkan satu untukmu. Kaktail buatan sendiri. Namanya 12 rasi bintang. Kurasa kamu seperti aris tanda api. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu punya kepribadian yang baik dan cerah. Dan lurus ke titik. Eki rendah tapi yang paling penting mudah terbakar dan peledak. Saya kira Anda seperti seorang Leo. Krim bandel dan domineering, selalu bombing. Tampaknya hal ini sangat mirip. Tidak ada kata untuk diksionari dalam kamus. Jadi untuk Aris dan Leo, ayo minum.
Thanks. Bagaimana rasanya? Aroma yang kuat, rasa panjang. Rasanya enak. Kaya Kak. Ini berisi konten tanpa batas. Seperti seorang biologi. Hidup jauh lebih rumit daripada anggur. Anggur adalah teman yang paling sederhana. Mabuk bisa meringankan semua kekhawatiran. Ya, tetapi hal yang paling buruk adalah minum barisan pesanan Anda dan jadi lebih sedih. Zuo Fei. Beritahu saya perasaan Anda yang sebenarnya. Ada di mata Anda, apakah saya sangat tidak berguna? Oh, itu benar Anda. Saya tidak paham hal itu. Ada beberapa hal yang hanya ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya tidak tahu mengapa juga. Mungkin Anda pikir Anda dapat mengerti saya. Saya juga ingin menemukan Yo Xiwei. Dia memberitahu saya kali terakhir karena dia ingin saya menunggunya selama 2 tahun. Saya bertanya-tanya apa artinya itu. Faktanya saya tidak menyukai diri saya seperti ini. Asli. Tapi saya hanya tidak bisa soal hubungan ini. Semuanya akan menjadi bagus. Harus ada jalanan sebelum mobil mencapai gunung. Jangan khawatir, masa lalu akhirnya akan berlalu. Mungkin suatu hari saya akan melakukannya, nikahi gadis yang kaya itu. Saya mati mengatur hal itu. Anda tidak akan tertawa saya, bisakah Anda? Bagaimana saya tidak lupa bahwa saya juga tanda kargo? Zofi. Saya memiliki perasaan yang tidak baik. Kamu bilang. Saya ingin mengakhiri kontrak denganmu. Bisakah kamu mengerti aku? Menebak. Saya mengerti kamu. Tapi, biarkan aku memikirkannya. Istri gemuk, tolong lakukan yang terbaik untukku. Aku telah ditipu olehmu. Aku baru saja mengunduh app Taoisme Lanjie milikmu. Kamu hanya akan memberi 5 bintang jika rasanya enak. Ayo. Aku menyuruhmu mengunduh app itu. Tapi aku tidak meminta kamu datang. Apapun yang kamu katakan, aku tetap seorang tuan muda. Cukup menjaga muka. Baiklah, kamu tidak perlu melakukannya. Tinggalkan di sini, aku akan memberimu ulasan buruk sekarang. Hei, jangan. Apakah aku tidak melakukan ini dengan serius? Mengapa suasana hatimu buruk hari ini? Aku tidak akan memberitahumu. Tamparan. Apa kamu bilang itu? Kamu tidak mengatakannya kan? Aku akan memberimu ulasan buruk sekarang. Mengapa kamu selalu menggunakan trik ini? Apa kamu sengaja mempermainkanku? Benar, begitu. Yang Yo Xiwei nikahi adalah putri keluarga Wang. Laju pila Kilyarga, Wang adalah pelanggan lama ibuku. Simiwa Pilayan dan Koki Mirka. Ibu menemukan semuanya. Jadi kamu harus mengirim Xiao Pang ke rumah keluarga Wang juga. Dorong dia ke dalam api. Loba kotak. Aku pikir kamu hanya buta. Aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Di mana aku bilang aku mengirim Xiao Pang ke sana? Apa aku baru saja bilang? Apakah itu perangkat lunak yang mendorong Xiao Pang keluar? Bagaimana mungkin aku mendorong Xiao Pang ke dalam api?
Apa ada masalah dengan IQMU? Aku sedang berbicara denganmu, kenapa kamu tidak bisa mengerti? Aku memiliki masalah IQ. Mahkota Phoenix keluar dan membunuhmu. Setengah-setengah kecil. Apa yang baru saja kamu katakan benar. Katakan padanya untuk mengatakan sesuatu yang palsu. Ini nyata. Tapi, hei, kamu bilang ini kebetulan. Bukankah sudah kuberitahu? Sekarang seluruh barat daya Shanghai. Semua ini masuk dalam lingkup bisnis kita. Yang Yo Ziwei datangi adalah keluarga Wang. Mereka adalah pelanggan lama ibu kita. Kalau tidak. Xiao Pan, aku sudah bilang pada mereka, kami benar-benar tidak bisa menemukan pembantu rumah tangga yang cocok. Maka kamu tidak perlu pergi. Benar kan? Jadi kamu tidak perlu buru-buru ke keluarga Wang untuk ikut-ikutan. Benar. Kamu pikirkan caranya. Kamu. Aku lihat hal baik yang kamu lakukan. Kasih aku ulasan buruk pergi masak. Mama. Ayahku tertidur. Jangan khawatir ya. Dokter Wang baru saja bilang. Secara umum stabil. Itu fungsi paru-parunya. Sangat lemah, ambil oksigen secara teratur. Aku tidak tahan lelah sama sekali. Hari ini baru saja membantuku dengan beberapa pekerjaan rumah. Itu saja. Oxygen terrace disrupt. Jangan berhenti. Aku juga selalu siapkan oksigen untuknya di rumah. Bagaimana? Kamu lelah akhir-akhir ini? Uangnya cukup? Cukup. Kamu selalu memberi kami ribuan. Kami punya pensiun. Kapan kamu akan kembali ke Jepang untuk belajar? Aku baru saja harus menyelesaikan proyek di Shanghai. Aku akan kembali jika menangis. Kamu harus bawa pulang sertifikat PhD-ku. Aku pasti akan membawanya kembali. Kamu juga khawatir tentang ini. Anakku, katakan yang sebenarnya pada Mama. Bagaimana hubunganmu dengan Xiao Pan? Kalian berdua baik-baik saja. Baik. Kita baru saja bertemu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ibu, kamu jaga baik-baik ayahku. Itu dukungan terbesar untukku, mengerti? Ibu tahu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Xiao Chubi, aku akan memotong buah untukmu. Aku pergi dulu. Banyak. Bisakah aku bekerja sebagai pengurus rumah tangga di keluarga Wang? Apa? Apa yang kamu lakukan? Semua sudah berakhir. Aku hanya takut kehilangan kesempatan ini. Aku tidak bisa menemukannya lagi. Apa yang akan kamu lakukan setelah pergi? Lihat dia, manajerkan kasih sayang atau lihat bagaimana kaya dia hidup. Tidak, Dudu. Aku tidak berpikir semuanya sesederhana itu. Aku hanya ingin mencari tahu mengapa ini terjadi. Aku akan memberitahumu mengapa. Bajingan ini ingin membuangmu. Aku tidak ingin kamu membuat keributan. Xiao Pang, bahkan jika kamu bersembunyi, kamu mungkin tidak bisa menghindari level ini. Apalagi kamu langsung menghadapinya sendiri. Kamu tidak mengenalku. Aku harus menghadapi semua yang telah aku lakukan sejak kecil. Kamu harus menghadapinya sendiri. Kali ini aku harus melewati rintangan ini sendiri. Toh, tahukah kamu ada obat untuk jantung berdebar? Apakah itu disebut terapi paparan? Apa yang kamu takutkan?
Kamu hanya menempatkan dirimu selalu terpapar pada hal itu. Kamu terus melihatnya sampai kamu terbiasa, kemudian menghilangkan ketakutan. Itu masih terdengar menakutkan. Xiao Pan, lebih baik kamu tidak pergi, oke? Aku sudah membuat keputusan. Ya. Bicarakan saja. Aku mengerti. Jadi maksudmu apa? Jadi kami ingin kamu membujuknya. Setidaknya dia hanya mengambil cuti setengah bulan di rumahmu. Sekarang aku masih pengasuh Yuanyi, pembantu rumahmu, dan aku belum membayarmu kembali. Kalau tidak, aku punya solusi. Aku mengirim bibi paling kuat di perusahaan kami ke rumah mereka. Teruslah mencoba selama kamu bisa. Selesai. Lihat saja begini. Menurutku yang dilakukan Xiao Pan masuk akal. Ah kamu, kenapa kamu mendorong Xiao Pan ke dalam api? Aku baru dengar siku rasanya enak. Tunggu sebentar. Siapa itu si kurasa? Yo Ziwei, Ah, buku itu melanjutkan. baru dengar kalau Yo Ziwei punya orang lain. Dia sudah hancur seperti itu. Kalau aku melihatnya dengan mataku sendiri, itu akan menjadi kehancuran total. Jadi, aku mau tanya kalian berdua. Ini bukan hari pertama kalian mengenal Xiao Pan. Nah, menurutmu dia sudah mengubah keputusannya? Maaf, aku ada rapat di perusahaan siang ini. Oh, jangan khawatir. Biarkan Xiao Pan mencium aroma ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Xiao Pan, Bagaimana kamu datang? aku setuju untuk mengakhiri kontrakmu. Kamu bisa membayar sisa 50.000 perlahan. Kamu mengerti aku. Seharusnya tidak dimengerti. Aku dukung. Menurutku tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Kita harus menghadapinya dengan keberanian. Kita harus membuat kesimpulan bagaimanapun juga. Kamu terlihat seperti sudah memutuskan. Tapi ini benar-benar berisiko untukmu melakukan ini. Bagaimana jika kamu melakukan sesuatu yang tidak biasa ketika sampai di keluarga Wang? Sayangnya saat itu aku tidak bisa membantumu. Aku berharap bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi aku tidak punya keberanian. Apakah kamu takut aku akan meracuni mereka? Bukan tidak mungkin. Meracuni makanan adalah plot klasik. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Sebenarnya, aku hanya ingin melihatnya. Yo Ziwei meninggalkanku dan hidup mewah. Aku tidak bisa membujukmu. Aku tidak bisa menghentikannya. Berhenti membujukku. Masalah ini, aku bisa melakukannya. Baik, 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 baik. Hei bibi, makanlah.
Ayah, tolong bawakan aku sepasang sumpit. Alasan sumpit. Kamu tidak pandai menggunakan sumpit. Tolong gunakan kotak colokan lebih sedikit. Si kakak gemuk bilang aku bisa pakai sumpit sekarang. Anak yang pakai sumpit perkembangan otaknya lebih cepat. Nah, kakakmu Xiaopan masih punya solusi. Jadi apa? Yuanin, lain kali kita makan siang. Ayah biarkan kamu pakai sumpit. Ayah ya. Kakak Cipan sudah lama tidak meneleponku. Mungkin dia lupa alasannya. Tidak, kakak Pan sedang sibuk kerja belakangan ini. Dia tidak akan pernah lupa alasannya. Ayah berhenti menghiburku. Dia tidak meneleponku beberapa hari ini. Tidak mengunjungiku di taman kanak-kanak. Dia pasti sudah melupakan aku. Yunyun, jangan pikirkan kamu dulu. Kakak Pan, ayah ceritakan sebuah cerita. Hari George. Aku adalah Peppa Pig yang lucu. Hari ini adalah hari pertama George di taman kanak-kanak. Jika kamu pergi ke taman kanak-kanak, apakah George terlalu kecil? Pak IG bertanya apakah kamu bisa merawatnya. Ayah babi bilang aku mencintaiku. Sangat mencintaimu. Tapi kamu lihat, kakak juga punya hidupnya sendiri. Tapi kakak berjanji padamu, meskipun aku tidak datang untuk merawatmu, kakak akan sering datang menjengukmu, oke? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melihatku? Karena aku punya pekerjaan baru, jadi aku tidak bisa datang setiap hari. Tapi aku berjanji padamu untuk datang setidaknya sekali seminggu. Kita juga bisa saling berhubungan melalui WeChat. Itu yang penting. Aritmatika. Ho ho. Bergantung selama 100 tahun tanpa perubahan. Pembukaan. Kamu sudah selesai bicara dengan nenek. Ayo pergi. Hei, tunggu sebentar. Kurasa tidak mudah bagi nenekmu dan ibumu. Haruskah kamu membantu mereka? Apa yang bisa kulakukan? Mereka masing-masing punya temperamen sendiri. Aku terjebak di tengah. Apalagi yang bisa kulakukan jika aku merasa tidak nyaman? Aku hanya bisa bersembunyi, dari kecil sampai besar. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana menghindarimu. Kamu tidak bisa mengerti. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku cukup baik hari ini, bukan? Hei, ada apa, kamu masih membuat masalah? Sudah tidur. Hari ini untung kamu datang. Dia menangis dan berteriak harus melihatmu. Aku tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia benar-benar sudah besar sekarang. Apa yang kamu katakan sangat menyakitkan. Atau kamu punya cara? Tidak tahukah kamu bahwa kamu meminta sumpit dariku hari ini? Xiaopan.
Kapan kamu akan pergi ke rumah Wang? Besok. Aku tidak khawatir dengan pekerjaan. Di mana keluarga Wang bukan musuhku juga. Aku pikir ini perasaanku terhadap Yao Zui. Cara terbaik yang aku tahu. Aku mendukungmu. Jika ada kesulitan telepon aku segera. Aku harap aku tidak pernah menelponmu. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih, Sophie. Jaga dirimu juga. Sama-sama. Hati-hati di jalan.